Bab 21. Wulan berbisik. Apa mungkin itu orang dari pengadilan daerah? Wira menggeleng. Waktu Budi pergi, gerbang kota sudah tutup. Dia gak mungkin bisa pergi ke pengadilan daerah. Lagian, kalau itu memang orang pengadilan daerah, mereka pasti langsung menobrak pintu. Ini perampok, tapi aku gak tahu ada berapa orang. Kamu sembunyi saja di bawah ranjang. Wulan menggeleng. Walau aku itu perempuan, aku tetap bisa bantu kamu. Gak ada yang bisa tahan kalau kepala mereka dihantam. Oke, jangan pakai sepatu. Begitu pintunya terbuka, kita langsung hantam kepala mereka, bisik Wira. Mereka berdua tidak menghidupkan lampu. Setelah mengeluarkan parang dan tongkat kayu, mereka pun berjalan ke aula utama tanpa alas kaki. Dengan cahaya bulan dan bintang yang masuk melalui celah pintu, mereka bisa samar-samar melihat ujung pisau yang digunakan perampok untuk membuka grendel pintu mereka. Grendel pintu mereka perlahan-lahan terbuka. Wira dan Wulan pun menjadi tegang. Wira ingin langsung mengunci kembali grendel lalu berteriak untuk menakut-nakuti perampoknya. Namun, pintu mereka kurang kokoh. Apabila perampoknya bernyali dan tidak kabur, pintu mereka pasti terbuka begitu didobrak beberapa kali. Pada saat itu, mereka pasti akan masuk dengan mempersiapkan diri. Dengan begitu, Wira dan Wulan tidak mungkin bisa mengalahkan mereka lagi. Jika bisa mengejutkan mereka, Wira dan Wulan paling tidak bisa menjatuhkan 2 orang. Asalkan jumlah orangnya tidak banyak, yang lainnya mungkin akan langsung kabur. Jika mereka tidak kabur, Wira dan Wulan juga bisa bertarung melawan mereka. Grendel pintu sudah terbuka. Wira dan Wulan pun mengangkat parang dan tongkat kayu masing-masing. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Tiba-tiba ada orang yang berteriak kesakitan di luar pintu. Kemudian ada seseorang yang jatuh ke lantai. Setelah itu terdengar suara Dodi berteriak, "Perampok! Dari mana yang berani mengargeti Kak Wira? Selama ada aku, Zabran Darmadi dari Dusun Darmadi, jangan harap kalian bisa berhasil. Kalian boleh langsung serang bersama." "Dodi!" Setelah mendengar suara Dodi, Wira langsung tenang. Dia menghibur Wulan. "Kita sudah gak perlu takut lagi." Wulan juga menarik napas lega. Semalam dia sudah melihat Dodi yang bisa menghadapi 4 orang sendirian. "Hei, jangan terlalu sombong!" teriak seseorang di luar pintu. Kemudian terdengar suara perkelahian yang tidak berhenti dari luar pintu. Tidak lama setelahnya seseorang berteriak, "Dia sangat kuat! Cepat, bawa adik ketiga pergi!" Beberapa saat kemudian, Dodi berteriak lagi, "Woi, kalian bertiga mau kabur kemana?" "Dodi!" Wira langsung membuka pintu dan berteriak, "Jangan kejar lagi, hari sudah gelap. Aku takut ada jebakan." Dengan kemampuan Dodi, dia memang bisa mengalahkan 3 orang biasa dengan gampang. Namun, lawan juga jago berkelahi dan bersenjatakan pisau. Mereka sangat berbahaya. Di bawah cahaya rembulan, Dodi pun mengelus kepalanya dan berkata dengan malu, "Kak Wira, maaf sudah membangunkanmu." Wira langsung bertanya dengan prihatin, "Aku sudah bangun dari tadi. Kamu gak terluka kan?" "Enggak. Mereka memang cukup hebat, tapi masih belum bisa melukaiku." Dodi berkata dengan marah, "Kalau bukan karena mereka punya pisau, aku pasti gak biarkan mereka kabur. Tapi meski mereka punya pisau, mereka juga gak bisa apa-apa. Salah satu dari mereka langsung muntah darah begitu kena tinjuku. Terus aku juga mencakar bau orang yang lainnya, hingga sepotong bajunya juga langsung koyak. Kalau yang satunya lagi, keterampilannya lebih tinggi, dan dia juga pegang pisau. Kaburnya juga lebih cepat." Wira menerima sepotong serpihan kain dari Dodi, lalu melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Kemudian dia bertanya dengan heran, "Kenapa kamu tahu ada perampok yang datang ke rumahku?" Dodi pun menjelaskan, "Semalam kamu sudah menunjukkan kekayaanmu. Ayah bilang
Mungkin bakal ada orang yang cemburu dan datang merampok. Jadi dia menyuruhku dan Kak Danu bergantian berjaga di sini. Oh, makasih ya. Hati Wira merasa hangat setelah mendengar penjelasan Dodi. Paman Hasan bukanlah orang yang pintar berkata-kata. Dia lebih suka menunjukkan perhatiannya lewat tindakan. Kak Wira, untuk apa kamu berterima kasih? Seharusnya kami yang berterima kasih kepadamu. Dodi berkata sebelum mata memerah. Semalam waktu ayah pulang membawa begitu banyak uang perak dan bilang bisa menghasilkan 10.000 gabak per bulan ke depannya, ibu langsung nangis. Dia juga bilang mau datang bersujud padamu. Wira berkata sambil tersenyum. Kita toh kerabat. Untuk apa begitu sungkan? Ayo cepat masuk. Di luar dingin. Dodi menggeleng dan menjawab. Gak perlu. Aku bisa berlatih di luar. Wira pun penasaran. Berlatih apa? Wing Chun.